Shalom semuanya. Shalom. Coba sama-sama katakan tak lagi. Hore, gitu sama kayak di video tadi ya. 1, 2, 3. Hore. Haleluya. Selamat Natal bagi kita semua yang hadir pagi hari ini. Juga selamat Natal untuk semua pendengar suara akurat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini hari yang luar biasa. Natal kembali kita rayakan, dan di tengah-tengah kita juga sudah ada jemaat yang sakit yang sudah disembuhkan, yang sudah beberapa bulan kita doakan. Di sini ada Mbak Vina, kasih aplaus yang luar biasa. Percaya bahwa hari ini akan ada mujizat yang akan dilewati oleh Mbak Vina, juga Ibu Ratno, juga semua yang sakit minta hadiah Natal kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, kami bersyukur buat anugerah Natal, karena Tuhan memberikannya kepada kami lagi Tuhan. Kami bersyukur, mungkin banyak orang tidak bisa mengalami seperti kami merayakan Natal, tetapi kalau kami bisa merayakan Natal bersama-sama keluarga generasi pilihan, itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Untuk itu kami akan bersukacita, kami akan bergembira, karena sukacita itu sudah diberikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam namamu kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan amin, haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Engkau turun ke dunia untuk memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi kami semua. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, tebus dosaku, Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu
tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha memuji-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau yang sudah lahir bagi kami, Engkau yang sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Kami bersyukur Tuhan. Segala pujian bagi Raja yang mulia, segala hormat bagi Raja yang besar, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Kau yang ditinggikan di antara suku bangsa, Kau yang dimuliakan atas segalanya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan Raja. Haleluya, haleluya. Oh, ya ralaba, ya ralaba, laba, ya ralaba. Shikya ralaba, takara ralaba, laba, ya ralaba, ya ralaba se. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Kami menyambut-Mu Tuhan. Kami menyambut-Mu, kami membuka hati,
Kami membuka hati untuk Kau lahir di hati kami, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami beri pujian bagi Raja yang mulia, Yesus Kristus namanya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, Yesus. Oh, rapatakara labayara labaso, hidara labalabayara labalabayara labashe. Oh, ramatakara labalabayara labashikara labalabala. Kau ku sembah. Mari nyatakan dengan hati yang rindu untuk menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja, yang sudah lahir di hatimu dan di hatiku. Kami menyembahmu, Yesus. Aku Dia, sembah Dia. Katakan lagi, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Amin, haleluya. Berikan aplaus yang luar biasa bagi Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Dia lahir untuk saudara dan saya. Dia menyediakan hidupnya untuk saudara dan saya. Mari pagi hari ini kita sama-sama merayakan kelahirannya di dalam setiap hati kita. Dia lahir untuk kami, dia lahir untuk kita semua. Mari semua bangkit berdiri, kita bersama-sama bersuka cita. Tuhan
Mari kita bersukacita. Haleluya. Mari kita terus bersukacita. Kita nyanyikan glory bagi Sang Raja. Amin. Amin. Berikan aplaus. Haleluya. Kita siap menari bagi Tuhan kita. Ke atas. Ya sama-sama ya. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Stop dulu. Saya lihat kok sudah 3 lagu 4 ini loh. Tapi masih ada yang mukanya cembetut. Ayo jangan. Kita rayakan kelahiran Tuhan kita. Amin. Semua harus tersenyum, tertawa boleh, menari, melompat boleh. Karena kita sedang pesta. Amin. Haleluya, nyanyi glory. Haleluya. Ya semua menari bagi Tuhan kita. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory. Ya sebelah sini. Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan. Mari serukan. Serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan bahwa Yesuslah Raja.
Kita akan saksikan tampilan dari pria dan wanita. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero ano y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero ano y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero ano y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero ano y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Oh my heart, oh my heart.
lahir juru selamat kita, malaikat di surga bersorak, haleluya puji Dia. Marilah kita bersukaria menyambut hari yang mulia. Pujilah hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Hari Natal kini telah tiba, hari lahir juru selamat kita, malaikat di surga bersoraklah, haleluya puji Dia. Marilah kita bersukaria menyambut hari yang mulia. Pujilah hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Marilah kita bersukaria menyambut hari yang mulia. Pujilah hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Tebus dosa kita semua. Tebus dosa kita semua. Yesus sudah lahir di hati kita semua, amin. Mari saatnya kita merenungkan. Kalau Dia sudah lahir di hati kita, jangan biarkan Dia hanya menjadi bayi yang kecil, tetapi izinkan Dia bekerja lebih lagi. Kita harus membuka hati kita untuk Dia bekerja, memimpin hidup kita, membenahi hidup kita. Biarlah momen Natal kali ini menjadi momen yang luar biasa. Tuhan bekerja untuk kita semua. Buka hatimu. Yes, Tuhan. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang benderang, terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini merekam. Mari setuju dengar hidup malaikat malam kudus, malam Kristus lahir, malam mulia, malam mulia. Buka hatimu, persiapkan hati yang terbaik untuk Tuhan kita. Sebab banyak orang tidak membuka hati untuk Dia. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang
Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh merayakan Natal yang sangat luar biasa, di mana kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami hari ini. Kami bersuka cita menyambut kelahiran-Mu ya Tuhan, dan kiranya Natal ini segala sesuatu kami persiapkan, tapi hati kami yang terbaik kami akan berikan kepada Tuhan. Dan kami percaya kami hari ini ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah Natal hari ini menjadi momen yang baik bagi kami semua, seluruh jemaat Tuhan. Kami melihat kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Kalau kami boleh merayakan hari ini Natal, kelahiran Tuhan di dalam setiap kami, itu semua juga karena anugerah-Mu. Kalau kami hari ini diberi sehat, itu juga semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Berkatilah Tuhan pagi hari ini seluruh jemaat anak sampai jemaat umas. Biarlah merasakan kasih Tuhan lewat momen Natal ini. Mereka dijamah Tuhan satu persatu. Bahkan mereka yang hari ini hadir dengan pengharapan baru, dengan iman yang hari ini sesuatu akan terjadi dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang hari ini datang dengan sakit, mereka pulang dengan membawa kesembuhan dalam nama Yesus. Dan mereka yang hari ini datang membawa beban berat dari rumah, pulang dilegakan Tuhan dan memberikan jawaban yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Berkati juga Tuhan yang hari ini mungkin masih ada jemaat yang tidak hadir karena mungkin kepentingan atau karena sesuatu hal. Kami yakin Tuhan kasih-Mu juga menjangkau mereka hari ini. Di mana saja mereka yang hari ini tidak hadir, Engkau sanggup Tuhan menjamah hati mereka di dalam nama Yesus. Biarlah momen-momen Natal yang akan datang mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, terus kami berdoa Tuhan untuk situasi keamanan bagi kota Solo. Sepanjang Natal ini kami percaya damai sejahtera Allah turun memenuhi kota Solo, turun memenuhi bangsa kami, terlebih bagi para pemimpin. Kami mengucap syukur untuk pemimpin yang terbaik yang sudah Kau berikan bagi kami bangsa ini. Kami percaya Tuhan, lewat beliau Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya, Engkau sudah memberikan kemajuan yang luar biasa bagi bangsa ini. Kami mensyukuri Tuhan, untuk tahun-tahun ke depan kami tidak takut, walaupun mungkin ada krisis global, tapi kami percaya bangsa kami bisa melewati semuanya itu. Terbukti Engkau sudah mengangkat bangsa kami dari pandemi, dan hari esok pun kami percaya ada harapan di dalam Tuhan. Tuhan melawat bangsa kami, Tuhan melawat kota kami. Kami bersyukur atas bangsa ini. Kami serahkan Tuhan. Kalau saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami percaya firman yang akan tumbuh menjadi benih yang subur dalam hati kami. Berikan hati kami, hati yang tulus untuk mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Menjadi telinga seorang murid untuk mendengarkan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Berkati dengan pengurapan baru dan pewahyuan baru. Kami menyerahkan pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengar kidung malaikat, malam kudus, malam Kristus lahir.
Bapa, terima kasih buat Natal yang indah yang datang kembali kepada kami. Ada banyak orang tidak bisa melaksanakan Natal di tahun ini karena Tuhan sudah punya rencana yang lain. Dan kami ada sebagaimana kami ada, itu sebab karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Dan kami berterima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan. Kami dapat mengalami merayakan Natal kembali bersama saudara-saudara yang kami cintai. Dan jemaat Tuhan yang juga Tuhan sudah percayakan untuk kami gembalakan. Bapakku yang baik, terimalah Tuhan persembahan Natal kami kali ini. Baik itu lewat pujian yang sudah kami hantarkan pada Tuhan, baik doa-doa kami dan syafaat kami, juga pemberitaan firman Tuhan dan keseluruhan acara di dalam ibadah Natal kali ini. Biar itu menjadi suatu dupa yang harum yang berkenan pada Tuhan, dan Tuhan memberkati kami semuanya, tidak terkecuali pria wanita, tua muda, kaya miskin, siapapun tidak ada yang dilewati oleh kasih karunia Tuhan hari ini dan seterusnya. Kami mengalami lawatan Tuhan. Mari Tuhan Yesus berbicara pada kami, biar firman Tuhan menjadi jelas dan terang benderang ketika Roh Kudus bekerja menaungi kami dan menjelaskan firman Tuhan, arti demi arti, kata demi kata, kalimat demi kalimat, sehingga menjadi begitu jelas dan kami pulang membawa berkat Tuhan. Kan kami sekarang duduk diam, mendengarkan Engkau berbicara melalui lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, dan urapi mulut dan lidah bibir hamba-Mu, supaya apa yang kami dengarkan merupakan pesan Tuhan hari ini yang terbaik di hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang kami kasih, atas nama Gembala Sidang dan seluruh staf, kami mengucapkan selamat Hari Natal buat kita semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya dan sehat selalu. Kita bersyukur tahun yang lalu kita sudah Natalan juga, tapi baru saja lewat dari pandemi dan masih tidak sebebas sekarang ini. Sekarang sudah mulai bebas ya, hanya saja jemaat masih ada yang mungkin yang takut-takut untuk ibadah, datang ibadah, atau mereka juga yang karena sakit penyakit sehingga menjadi terkendala ya. Firman Tuhan untuk kita temanya seperti temanya GBS adalah demikian. Terang Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Kisah Rasul 3 ayat 20 sebenarnya ayat intinya, tapi kita akan sama-sama mempelajari dari mulai ayat ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-26. Kisah Rasul pasal yang ketiga dimulai dari ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-26. Kalau nats intinya adalah hanya ayat yang ke-20. Itu besok. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini kan kita ibadah ya, maka itu firman Tuhan lebih banyak disampaikan. Besok hanya ayat intinya saja ya. Besok perayaan dimulai jam berapa? Jam 5 sore ya. Datang kembali Bapak Ibu ya, dan kita mungkin lebih banyak kita bersukacita dan sebagainya. Sekali lagi Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayatnya dimulai ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-26. Sama-sama katakan, Alkitab, sekali lagi Alkitab adalah firman Allah. Tidak bisa salah, tidak mungkin bohong, sebab Alkitab adalah firman Allah. Ya ayat 11 ya, saya yang baca ayat 11, lalu para kaum pria ayat 12, wanita ayat 13, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-26. Kita akan simak bersama-sama. Nanti pas waktu ayat yang ke-13 yang wanita, mohon satu orang pegang mikrofon supaya masuk pada audio. Mulai minggu lalu kita sudah pindahkan, jadi streamingnya tuh streaming pada radio sekarang ya. Ya yang YouTube-nya tidak ada lagi, YouTube-nya tetap ditayangkan, cuman tunda, siaran tunda ya, supaya bisa diedit lebih bagus lagi. Yang streamingnya radio. Ayat 11, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di Serambi yang disebut Serambi Salomo. Stop dulu sebentar. Bapak Ibu, ini kisahnya begini. Kisah Rasul pasal 3 ini ada satu peristiwa yang menakjubkan buat orang banyak. Ada seorang yang meminta-minta sedekah di depan Serambi Salomo, dan itu sudah bertahun-tahun demikian.
Nah ketika itu Petrus sama Yohanes mau sembahyang. Misalnya katakanlah dia tuh minta-minta di pintu gerbang itu ya. Lalu misalnya Pak Ratno sama saya mau berdoa, mau masuk ini. Lalu mereka tuh menatap orang minta-minta itu. Dan dia bilang, padaku tidak ada emas, perak, ke harta kekayaan aku nggak punya. Tapi ini aku punya, engkau gitu ya. Orang minta-minta, bangkit berilah dan berjalanlah. Dan seketika itu juga berjalan. Dan orang banyak yang sudah tahu, karena dia kan sengaja ya, Tuhan tempatkan dia minta-mintanya di Serambi Salomo. Tentu orang yang bersembayang banyak lihat dia tahu dan tahu dia itu siapa. Dan ketika dia bisa berjalan dan berdiri itu gemparlah seluruh Israel ketika itu. Nah ini asal mulanya nih diangkat kisah itu gitu ya. Dan ketika itu karena kegemparan itu maka mereka tuh kepingin tahu siapa sih Petrus sama Yohanes, kok sakti banget gitu ya. Lalu mereka tuh menjelaskan ya, bukan kuasa mereka, tapi kuasa Yesus Kristus lah yang kamu bunuh itu, ya, yang kamu malah bela-bela bajingan penjahat itu dibebaskan, malah Yesus itu disalibkan. Nah, lalu mereka jadi bertobat. Ya, banyak orang bertobat ketika dengan khotbahnya Petrus pada waktu. Petrus sendiri Bapak Ibu bukan seorang yang ahli teologi ya. Bukan orang pintar lah kita. Banyak literatur mengatakan bahkan dia tuh buta huruf ya. Tidak bisa baca ya, tidak bisa nulis. Tapi dia diurapi Tuhan dan dipakai Tuhan. Satu dorongan buat kita semuanya, kita pun bisa juga dipakai Tuhan siapa saja. Amin. Asal kita memang mau dipakai Tuhan. Mau dulu, mau dipakai Tuhan, Tuhan akan pakai kita. Nah, saya lanjutkan sekarang. Ayat yang ke-12, para pria, 2, 3. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu, dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri. Ayat 13, wanita. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Nah ini ya sebenarnya dikatakan Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Pilatus berniat ingin melepaskan Yesus ya, tapi nggak berdaya. Kenapa? Dihakimi oleh masa orang gitu banyak ya. Bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Nah, pada akhirnya dibawa Yesus pada salib ya. 14 saya, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu, pria. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Wanita 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Ya, jadi katakan, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, siapa yang percaya mula-mula? Petrus sama Yohanes, dia percaya pada Yesus. Lalu kemudian orang sakit tadi percaya juga pada Yesus tadi. Walaupun dia juga tidak lihat ya. Dan kemudian kuasa itu, kuasa kepercayaan pada orang yang mendoakan, padaku tidak ada emas, tidak punya kekayaan apa-apa, tapi aku punya ini. Itu dalam nama Yesus. Dan si orang sakit juga percaya juga, maka terjadilah tadi katakan, dia bisa berjalan, diberi kesembuhan. Ya, saya ulang lagi ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semuanya. Katakan amin. Nama itu nama yang berkuasa. Amin. Nama yang berkuasa. Bukan sekedar nama. Beda dengan sekedar nama saya atau nama Bapak Ibu Saudara. Ya nama membedakan Pak Yanto sama saya Pak Melvin. Mana Pak Melvin? Ini Pak Yanto itu orangnya. Nama itu hanya memberikan identitas saya. Tapi Yesus bukan sekedar memberi identitas siapa Yesus. Nama itu nama yang betul-betul berkuasa. Di mulut Bapak Ibu juga ada kuasa. Sebut nama Yesus ada kuasa.
Amin, ada kuasa ya. Tidak omong kosong ya. 17. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Ayat 18, pria. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaran nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Wanita 19. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ada amin. Ada amin. Natal merupakan kita diingatkan, sadarlah dan bertobatlah. Semua perbuatan dosa-dosa kita itu ditinggalkan. Kalau tidak terus tercatat, tidak pernah dihapuskan. Hanya dengan kita bertobat, kita dihapuskan dosanya. Ayat 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ini nats intinya. Ayat 21, kita sama-sama para pria. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. 22 para wanita. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakan kepadamu. 23. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. 24. Mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. 25. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. 26 sama-sama semuanya. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali. Dari segala kejahatanmu. Haleluya. Berbahagialah orang mendengar firman Tuhan, Amin. menyimpan dalam hatinya, Amin. dan yang melakukannya. Katakan amin. Ada 3 bagian khotbah saya, khotbah inti nanti yang paling terakhir. Yang pertama-tama, Petrus dan Yohanes tadi, mereka melakukan apa yang disebut dengan kerigma, atau katakanlah mereka itu menjelaskan, mendeklarasikan siapa sebenarnya yang berikan kuasa itu dan kenapa kalian membunuhnya, itu pertama-tama. Nah, artinya gini Bapak Ibu, saya tidak akan eksposisi ini lebih jauh karena nats intinya bukan itu. Adalah tugas kita untuk menjelaskan, mengklarifikasikan tentang Yesus kepada siapapun juga. Jadi orang yang berpandangan salah, baik itu kepada Yesus dan gerejanya. Yesus dan gerejanya itu kan itu miliknya dia, katakan amin. Tidak ada gereja di dunia ini miliknya Pak Pendeta atau pastor. Semua gereja dunia adalah miliknya Tuhan Yesus. Katakan amin. Karena itu tidak boleh disimpangkan, tidak boleh disesatkan, tidak boleh salah pengajarannya. Harus kembali pada pengajaran inti, ya, itu Yesus Kristus sebagai ajaran yang paling utama. Katakan amin. Dan basicnya adalah Alkitab atau firman Allah. Jadi kalau siapa gereja yang tidak berdasarkan Alkitab itu gereja sesat. Ya, gereja yang tidak benar, ya. Jadi kalau pendeta ngomong salah masih bisa diampuni. Tapi kalau dasar ajarannya tidak diambil dari Alkitab, itu kita harus waspada. Itu sebabnya banyak gereja juga memiliki pembela sidang. Kalau kita ini sudah semakin banyak, kita harus punya pembela sidang ya. Sekarang memang belum ada ya, belum ada karena ya butuh nggak butuh lah. Saya juga inginkan yang jadi seorang pembela sidang itu seorang yang memang ya sudah mumpuni, bisa mendampingi Bapak gitu ya. Artinya apa? Untuk sama-sama kita meluruskan. Kalau makanan itu makanan yang nggak pas gitu ya. Baik kita sama-sama membela buat sidang ini. Kok dikasih makanan kayak begitu? Paham Bapak Ibu? Itu kita belum ada. Tapi suatu saat pasti ada ya, akan ada ya. Kita berdoa terus jemaat Tuhan juga semakin dewasa
ya nanti juga bisa jadi pembela sidang. Nah, kembali lagi tadi pada gereja itu adalah institusi miliknya Allah, di mana yang diberitakan haruslah pribadi Allah, Tritunggal, dan Yesus Kristus, semua yang diperbuatnya. Tidak beritakan yang lain. Jadi gereja itu tidak dipakai itu sebagai sarana berbicara politik atau apapun, apalagi kampanye. Itu sebabnya gereja juga menolak ya, tidak boleh masuk dalam gereja ini segala sesuatu yang berbau-bau berbicara kampanye terselubung sekalipun juga boleh. Tapi Bapak Pendeta berhak mengarahkan kita, berhak ya, punya hak supaya kita juga jangan milih yang salah. Katakan amin, ya. Tapi tidak untuk kampanye. Yaitu untuk kampanye, tapi hanya mengarahkan aja, mengarahkan. Tetap kembali pada pilihan Bapak Ibu Saudara semuanya, ya. Tahun 2024 tuh masih lama, tapi udah ramai sekarang di mass media tentang pemilu akan datang. Ya ramai ya. Boleh-boleh saja ikut terlibat, tapi kita tidak boleh mengarahkan. Apalagi arahkan yang terlalu dalam. Bapak misalnya jelas-jelas katakan, si ini jadi presidennya, lalu mendoakan segala macam. Kok sesat gitu ya, pendeta urusan jadi gitu ya. Pendeta tuh ngurus urusan umatnya aja diurus. Gimana mereka tuh masuk surga semuanya. Katakan amin. Itu paling utama. Ya, bukan urusan lain ya. Dan gereja juga tidak boleh dipakai juga sebagai ajang berbisnis dan sebagainya. Utamanya adalah pemberitaan firman Allah. Dan Petrus serta Yohanes memakai kesempatan itu. Di ayat yang ke-11 kalau nggak salah, dikatakan demikian, ayat 11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, artinya apa? Setelah kejadian mujizat tadi itu, maka mereka tuh gimana ya? Gumun, kagum, heran, bercampur jadi satu. Dan kepengen tahu, kok bisa ya orang udah lumpuh sekian tahun tuh seumur hidupnya jadi peminta-minta. Dan saat itu juga dia bisa berdiri dan berjalan. Dan mereka kepengen tahu. Lalu Petrus pergi kemana, sama Yohanes diikuti. Lalu mereka berdua hamba-hambalah, para rasul, melihat keadaan itu, maka mereka menjelaskan, memakai momen itu untuk menjelaskan. Tuh, kamu dulu yang udah nyalibkan Yesus itu. Yang kami pakai kuasa aja adalah merupakan kuasa yang diberikan, dianugerahkan oleh Yesus yang kamu salibkan. Salah kamu sendiri. Ya, masa dia ada pemimpin hidup kamu yang bawa kepada kebenaran, kamu salibkan sementara ditukarnya dengan Barabas si penjahat jahanam itu. Salah kamu. Nah, saudara Petrus mau menjelaskan demikian. Nah, dalam kesempatan ini Bapak Ibu, tugas kita semuanya adalah selalu kita menjelaskan, mendeklarasikan, mengklarifikasikan apa saja yang tidak benar supaya kita berjalan dalam kebenaran. Katakan amin. Itu tugas orang percaya. Ya. Jadi kita nggak boleh tutup mata dan berdiam diri terhadap apapun juga yang kita lihat sebagai suatu keanehan. Di antara kita, Bapak Ibu juga bisa koreksi saya juga bisa koreksi Bapak dan Ibu juga. Asal jangan cuma berbau-bau perasaan-perasaan, baper-baperan. Aku tersinggung tadi dengan kata-katanya. Kok soal tersinggungnya yang paling utama? Tidak kita koreksi diri kita bahwa yang dikatakan tadi itu adalah benar. Katakan amin. Bukan soal tersinggungnya, tapi itu kebenaran. Ya, itu yang harus, itu satu kebenaran. Aku memang kayak gitu. Aku suka telat-telat dalam ibadah, tentang ibadahnya. Aku udah masuk kategori yang santai-santai. Terus kita marah karena disinggung soal itu. Ya. Jadi bukan soal itunya. Kalau kita saling mengkoreksi demi untuk kebaikan. Supaya gereja ini juga semakin kuat, semakin dipakai Tuhan, dipilih Allah, diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Katakan amin. Karena yang diberitakan berita-berita kebenaran. Dan kita tidak suka bergosip-gosip apapun juga. Nah, oleh sebab itulah kita perlu ada di sini untuk kita tuh saling memberitakan, mengkoreksi tentang gerejanya, tentang Yesus Kristus paling utama, dan tentang juga segala sesuatu karakter-karakternya. Jadi mendiamkan orang lain itu berjalan sesuka mereka, itu sama dengan karena kita biarkan mereka masuk ke jurang kebinasaan. Dan Allah mau kita bertindak kayak Petrus sama Yohanes. Sekali lagi, Bapak ini nggak jelaskan tentang isi. Ini kisah Rasul ini, siapa yang Bapak Ibu yang tahu yang nulis, siapa yang nulis kitab ini? Hah? Apa? Rasul Paulus. Apa lagi? Ya, ini orang pintar nulis ini.
Lukas, Dokter Lukas. Jadi nulis kitab Lukas sama kisah para rasul itu sama. Ya, orang pinter nih. Ya, tinggi sekali, teologinya tinggi sekali. Dan Bapak nggak jelaskan yang ini, hanya jelaskan satu hal saja. Baik kita nih jangan jadi umat yang cuek, ya datang gereja aja kebutuhan. Lihat sekeliling kita, apa yang perlu kita benahi, yang perlu kita kritisi, yang kita perlu jelaskan, kita klarifikasi, dan sebagainya. Dan ini paling penting sekali adalah maksud dari Petrus sama Yohanes, dia menjelaskan tentang latar belakangnya. Kenapa Yesus dilahirkan dan datang ke dunia ini. Kita semua juga perlu tahu latar belakang seseorang juga. Bapak dan Ibu Saudara semuanya, kenal saya secara nama, kenal saya secara muka, tapi belum tentu tahu latar belakang saya. Latar belakang panggilannya, dan sebagainya. Kenapa perlu latar belakang? Karena semakin kita tidak tahu latar belakang seseorang, semakin kita tidak cinta dan tidak sayang. Katakan amin. Betul nggak? Anda yang sudah menikah pasti banyak tahu latar belakang seorang itu. Dan karena tahu latar belakangnya dia, hingga memutuskan, saya menikahi dia. Kan aku tahu latar belakangnya. Demikian juga, gimana kita bisa cinta Yesus dan gerejanya kalau kita nggak tahu latar belakangnya? Siapa sih Yesus? Gitu kan? Apa sih gereja itu dan sebagainya? Kita perlu tahu. Dan sejarah gereja ini juga, gereja lokal tempat ini kita perlu juga tahu latar belakangnya. Misalkan suatu ketika ya, Bapak kita, saudara kita nih, Bapak dan Ibu berdua nih dari Ambon. Silakan berdiri dulu Pak, Ibu, supaya dikenal jemaat. Nah, beri tepuk tangan dulu buat mereka nih. Lihat anaknya, ujung anaknya juga silakan berdiri juga. Nah ini ya, beliau seorang tentara di Brigif ya, dan dikunjungi oleh orang tuanya. Silakan dulu kembali Bapak Ibu, terima kasih. Yang rangka kangen-kangenan datang ke sini ya. Artinya kalau suatu saat mereka juga mau bergabung jadi jemaat sini. Bapak itu seorang pengusaha, ada usahanya. Kata-kata, aku pindah ke Solo aja dah. Nah, kalian nggak pasti anakku juga aku cocok beribadah di sana. Tetap juga mereka perlu tahu latar belakang gereja ini, sejarahnya. Seperti itu Bapak suka berulang-ulang bercerita gereja ini, begini dulu asalnya, begini-begini. Itu kan merupakan salah satu mendengar itu kita jadi jatuh cinta. Kita akan jadi orang yang akan membela gereja itu dengan cantiknya Tuhan berikan anugerah yang luar biasa. Katakan amin. Siapa sih ada orang yang mau ngasih gedung gereja begini harganya miliar tanpa jemaat Tuhan dibayar? Pak Freddy dan Ibu tahu. Kita tidak ada bayar satu peser pun juga untuk gereja. Tapi dulu, yang bangun dulu Pak, bukan sekarang ya. Yang dulu hanya rumah saja itu diberikan gratis untuk jemaat di tempat ini. Dan saya heran bila ada jemaat yang mereka bisa tinggalkan begitu saja yang sama-sama sama kita dari awalnya. Berarti sejarah itu buat mereka nggak ngerti, nggak berguna apa-apa. Kalau tahu sejarah ini begitu dahsyatnya Allah bekerja untuk kita, mestinya kita juga akan sadar dan akan semakin membangun dan mencintai gereja Tuhan di tempat ini. Katakan amin. Kita perlu tahu. 1 bulan ini berdiri, Oktober itu, dan November akhir, kami berdua sama Ibu tuh ngalami kecelakaan pesawat Lion Air. Itu yang pesawatnya tergelincir di Adi Sumarmo. Wah, jemaat semua panik ya. Gerejanya baru berdiri, mereka juga hampir apakah gembala kita tuh masih hidup atau enggak hidup ketika itu. Demikian di benaknya sebagian para pemimpin. Pak Lukas langsung nyari Bapak ya, pakai motor hujan-hujan untuk memastikan ketemu pada akhirnya di rumah sakit Dr. Un Kandang Sapi. Wah, jadi cumi ya. Ya saking dia surprise masih ada, masih hidup gitu loh ya. Nah, jadi itu latar belakang yang kita juga perlu tahu. Jika kita bukan mencaci gereja itu, tapi kita punya semangat membangunnya. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan kira-kira memberkati nggak atau setuju nggak dengan orang yang sukanya cowoknya mengkritik, mencaci, mencela? Saya rasa Tuhan nggak punya roh itu. Dia tahu persis kelemahan gereja ini. Dia tahu persis kemudian Bapak pendetanya. Dia tahu persis kelemahan Bapak Ibu semuanya. Tapi dia tidak mencaci kita. Roh dia membangun kita semuanya. Tiap hari dibangun, jadikan lebih baik lagi. Semangat membangun itu yang harusnya ada, bukan semangat menghabisi orang lain. Katakan amin. Nah, dasarnya karena kita kan harus kenal, tahu latar belakang suatu gereja. Kependetaan Bapak juga, gitu kan. Dan semua kita saling kenal, ya.
karena mengasihi dan sayang dengan Pak Rato dan Ibu juga, maka kita juga selalu pikirkan beliau juga. Bangun ini kemarin, tangga depan tuh saya langsung ingat. Beliau pakai kursi roda, saya buatin jalan itu, ada jalan naiknya. Bukan cuma buat beliau, besok-besok juga ada orang pakai kursi roda juga, kita akan buatkan jalan depan itu. Itu bagian daripada kita mengingat, karena kita tahu latar belakang. Dulu ketika gereja ini masih dalam satu masalah sengketa, 3 tahun kita tidak bisa tempati tempat ini karena di demo oleh masyarakat sekitar, bukan masyarakat sekitar, ada orang luar lah ya. Kalau orang masyarakat sekitar ini tidak ada yang benci sama gereja ini. Dan Bapak sama Ibu tuh tidur di sini, di teras ini, jaga gereja ini. Salah satunya, dan banyak bapak-bapak lain, Pak Tri juga yang lain-lainnya, pada juga Pak Yanto juga nunggu gereja ini. Nah kalau kita ngerti latar belakang itu tentunya juga tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Ada jemaat juga yang sudah lama